presiden mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus tuh. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung dan kita bersatu dan Indonesia tenang dan Indonesia kuat dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya berdoa semoga keadaan Anda semua saat ini dalam kondisi tidak kurang suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, serta selalu diberi kesehatan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ada yang perlu kita cermati. Selama ini yang menjadi kita semua rakyat Indonesia jadi gundah gulana. Kenapa? Rupanya ada serangan yang sistematik. Kalau kita perhatikan ya, mereka tidak pernah berhenti mengadu domba pimpinan-pimpinan kita ya. Contohnya ini aja, Presiden terpilih kita yang baru, Pak Prabowo, baru saja berapa jam dilantik, sudah ada orang mengadu domba supaya pimpinan-pimpinan negara kita berantem satu sama lainnya. Ini jahat sekali, saudara. Sangat-sangat jahat. Untungnya, Pak Prabowo itu berjiwa ksatria, berjiwa nasionalis, berjiwa patriotik yang tidak mudah diadu domba. Siapa pengadu dombanya? Tidak lain adalah mereka bangsa luar yang bercokol di Indonesia. Ini berbahaya. Kalau dulu waktu zaman perang, itu jelas musuhnya, yaitu Belanda. Mereka pakai panser, pakai senjata modern pada saat itu. Kita pakai bambu runcing. Nah, kalau zaman sekarang musuhnya ini menyamar sebagai penduduk Indonesia. Ya memang sama hidupnya di sini. Tapi itu lebih berbahaya. Yang kita namakan waktu itu adalah londo ireng. Nah, londo ireng itu masih ada sekarang. Tugasnya mengadu domba, bahkan disinyalir mereka adalah agen rahasia dari negara barat ya, yang ditanam di sini supaya memporak-porandakan sistem pemerintahan Indonesia yang sudah tertata rapi. Ini mau diacak-acak dengan cara diadu domba. Nah, kita bisa melihat dalam ceramah-ceramah yang ada di video ini, itu jelas sekali ya, adu domba. Pak Prabowo ingin diadu domba dengan pimpinan-pimpinan negara yang lainnya. Seperti Pak Prabowo diadu domba dengan Pak Yusril, Pak Prabowo diadu domba dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo diadu domba dengan petinggi-petinggi negara lah. Ini jelas sekali, terlihat jelas. Kita aja sebagai rakyat Indonesia yang awam ngerti kok, bisa tahu oh ini arahnya mau ke sini nih, oh arahnya mau ke sini, oh arahnya mau ke sini nih. Jadi jangan Pak Prabowo ya, kita aja yang rakyat biasa ngerti.
Nah, Pak Prabowo pasti udah tahu sebagai negarawan sejati. Sudah tahu lah. Nah, ini yang membuat gagal total usaha mereka, orang-orang jahat, orang-orang jahiliyah, orang-orang pendatang yang tidak punya rasa nasionalisme. Ya, tujuan mereka cukup jelas, ingin menggantikan negara Pancasila menjadikan negara khilafah, yang saya rasa tidak mungkin. Karena apa? Karena Pancasila sudah tertanam jauh ke dalam lubuk hati kita sebagai rakyat Indonesia. Kalaupun bisa, itu sangat mahal harganya. Mereka bisa ditumpas. Jangan lupa ya, seorang presiden itu adalah panglima tertinggi. Di bawah presiden itu ada angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, dan kepolisian. Nah, ini adalah alat-alat negara yang bisa kapan saja menyikat atau melibas orang-orang yang berjiwa separatis. Pak Prabowo tinggal tunjuk saja kok. Begitu mudahnya. Tapi mereka angkuh, sombong, takabur, seolah-olah bisa mengalahkan Indonesia yang sudah mapan begini. Jangankan separatis ya, musuh dalam negara. Luar negeri saja, Indonesia tidak takut. Kita sudah semakin maju, semakin kuat, di mana Pak Prabowo sewaktu menjadi Menhan, itu sudah mempersiapkan senjata-senjata alutsista yang tujuannya untuk menghadapi serangan dari luar. Jadi untuk melibas serangan dari dalam itu mudah. Jadi tinggal mau saja lah. Ya. Dengan ini rakyat Indonesia, saya sebagai rakyat Indonesia memperingatkan kepada itu cecunguk imigran-imigran zaman yang ada di sini tuh, hati-hatilah. Jangan terlalu provokasi, ya. Jangan terlalu mengadu domba, ya. Harusnya baik-baik, hidup tenang. Kalian sudah dikasih tempat, dihormati, dimuliakan, kurang apa lagi coba, ya. Jadi jangan keluarkan sifat jahilahnya, jangan. Hiduplah di Indonesia dengan tenang, berjiwa nasionalis, berjiwa Indonesia, jangan macam-macam. Ya, kalau kalian terus begitu, pasti akan dilibas. Nanti kalau udah dilibas, ucapannya lain lagi. Kriminalisasi ulama lah, ya, membungkam kebebasan bicara lah, ya, itu jahat sekali. Padahal mereka yang memulai, itu yang diadu domba. Tapi mereka merasa terzolimi, itu licik sekali. Kalau udah kepepet, sudah mau dipenjarakan baru merasa terzolimi, ya, merasa jadi korban, ya, merasa teraniaya. Ini kurang ajar banget, ini licik sekali. Semua pimpinan diadu domba. Untung sampai detik ini belum ada yang termakan adu domba kaum bodoh, kaum jahiliyah. Nah, ini semua berkat doa suci dari seluruh rakyat Indonesia yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini Pancasila masih tegak berdiri dan rakyatnya masih membela dengan sekuat hati, sepenuh hati, ya. Ya, hanya segelintir orang lah. Tidak ada seupilnya ya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 280 juta ini. Mereka hanya segelintir, tapi berisik sekali. Jadi bagi orang-orang awam ini berbahaya sekali, bisa menerima begitu saja tanpa bisa memfilter. Jadi hati-hati saudara kalau mendengarkan ceramah-ceramah yang bersifat adu domba. Hati-hati. Kita jangan bodoh.
kita harus cerdas. Jangan langsung telan begitu saja. Harus difilter dulu, ya. Baru jadi presiden, mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus tuh. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung dan kita bersatu dan Indonesia tenang dan Indonesia kuat dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Jokowi dan kroni-kroninya nih yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Sebab kalau nggak mampu kesian, orang bisa stroke, saudara. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto juga membantah hubungannya dengan Presiden Jokowi mengalami keretakan seperti yang beredar di publik belakangan ini. Ia menegaskan kabar tersebut sebagai upaya mengadu domba dirinya dengan Presiden Jokowi. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana letaknya? Selalu mau adu domba. Nah, jadi bagaimana caranya Pak Prabowo begitu dilantik, kalau mau didukung oleh rakyat, didukung habaib, didukung ulama, dan agar Anda tidak banyak beban untuk mengatur pembangunan negara Indonesia ke depan, saya sarankan langkah pertamanya audit semua utang pemerintah maupun swasta, ya ikhwan, semua diaudit. Nah, tolong dipilah mana utang yang legal resmi dan mana utang yang ilegal tidak resmi. Waktu itu saya masuk kolam renang, saya lihat ada dinding yang tertutup lumut. Saya bersihkan lumut itu, saya kaget ada prasasti. Prasastinya berbunyi dalam bahasa Belanda, Honden and Inlander verboden. Verboden for Honden and Inlander. Ini variat. Dulu di seluruh Nusantara banyak papan seperti ini, banyak prasasti seperti ini. Pribumi dan dilarang masuk. Tetapi dalam bahasa Belanda mereka taruh Honden sebelum Inlander. Inlander artinya pribumi. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Bayangkan kita, ya, anak-anak Indonesia dianggap lebih rendah dari anjing. Ya, anak-anak Indonesia dianggap lebih rendah dari anjing. Aduh, ada yang dipukul itu kaum muslimin, ya. Kalian bikin saya susah. Kalian bikin saya marah. Aku ya suka kalian cium lagi. Lupa, padahal itu sahabat Nabi. Ente binatang anjing. Laknat dari menyu orang tua kamu oleh perancur. Bapak ibu kalian anjing. Kalian usah anjing ini yang bikin rusak pondok. Ini binatang ahli neraka. Astaghfirullahaladzim. Ya, kok ada pimpinan pondok pesantren seperti itu? Marah nggak kekontrol, ya, ucapannya nggak kekontrol. Ya, anak-anak Indonesia dianggap lebih rendah dari anjing. Biadab, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah?
anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Saya cerita ini bukan untuk saudara benci sama orang Belanda. Tidak. Saya tidak pernah mengajak membenci siapapun. Saya hanya mau cerita perjuangan untuk kita merdeka, perjuangan untuk kalian-kalian ini hidup terhormat, bukan perjuangan yang ringan, perjuangan ratusan tahun, perjuangan yang meminta pengorbanan ratusan ribu rakyat kita. Insya Allah nanti tanggal 20 Oktober jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara saudara diaudit. Audit, periksa semua utang. Nah, nanti di audit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Atau Habib Salim. Tapi setelah itu, ya saya komunikasi sama Habib Rizik. Habib, ini gimana ceritanya? Oh, Iya. sempat komunikasi. Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo Islamnya gak jelas. Prabowo itu Islamnya gak jelas. Oh. Habib Rizik. Turuan berawal dari pernyataan belak-belakan Ketum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra di salah satu media terkait ijma ulama pertama akhir Juli 2018 lalu. Yusril menyebutkan acara yang ia hadiri bersama sejumlah tokoh nasional dan Rizik Syihab ini merekomendasikan bakal Capres Prabowo Subianto harus didampingi seorang ulama. Rekomendasi ulama sebagai pendamping Prabowo ini muncul lantaran Rizik menilai latar belakang keislaman Prabowo tidak jelas. Yusril memperkuat pernyataannya ini dengan bukti salinan chat antara dirinya dengan Rizik Syihab di aplikasi WhatsApp. Pak Prabowo, kemudian wakilnya suruh pilih salah satu Ustadz Samad atau Habib Salim. Tapi setelah itu, ya saya komunikasi sama Habib Rizik. Habib, ini gimana ceritanya? Oh, Iya. sempat komunikasi. Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo itu Islamnya gak jelas. Prabowo itu Islamnya gak jelas. Oh. Habib Rizik. Rizik langsung membalas pernyataan Yusril melalui Front TV di media sosial. Rizik menuduh Yusril telah melakukan kebohongan atas pernyataannya itu. Justru saat ini saya jadi bertanya-tanya, ini sebetulnya yang lebih Islami Yusril atau Prabowo? Nah, pertama yang saya mau tegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya. Tadi sudah kita sampaikan dalam panjang lebar bahwa kontak telepon-teleponan semacam itu tidak pernah ada. Itu kebohongan yang dibuat oleh Yusril. Partai Bulan Bintang terusik dengan tudingan bahwa ketua umumnya telah berbohong soal pernyataan Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo. Elit Partai Bulan Bintang pun menunjukkan print out bukti percakapan via aplikasi WhatsApp. Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono menegaskan Yusril tidak berbohong terkait pengakuannya mengenai Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo. Justru menurut Sukmo yang menuduh Yusril berbohonglah pihak yang sebenarnya menyebarkan kebohongan. Sukmo justru mempertanyakan alasan Rizik yang baru menyampaikan bantahan atas pengakuan Yusril akhir-akhir ini. Padahal menurut Sukmo pernyataan Yusril mengenai Rizik yang meragukan keislaman Prabowo itu disampaikan pada akhir tahun 2018 lalu. Yusril mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya membawa alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi percakapan, telah terjadi perbincangan antara Prof. Yusril dengan Habib yang meragukan keislaman salah satu paslon tersebut. Dengan demikian, maka clear bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof. Yusril. Panggil yang pelakunya saudara, periksa di KPK,
seret ke pengadilan, miskinkan dia, sita semua asetnya, jebloskan ke penjara, siapapun dia, walaupun itu mantan presiden, mantan menteri, nggak peduli. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menegaskan masyarakat ingin para pemimpinnya rukun. Begitu pula hubungan dengan Presiden Jokowi harus rukun. Hal ini disebut Prabowo saat menyinggung soal orang pintar yang kerap bicara di podcast. Maaf, para profesor, orang-orang pintar di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pintar. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Berbeda nggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu aja. Jadi ada pertanyaan, apa hukum demo? Boleh, asal jangan langgar syariat. Kalau mukul aparat bagaimana Habib? Nggak boleh kalau dia nggak mukul. Tapi kalau aparatnya mukulin kita, nembakin kita, jawabnya lawan. Jangan diam, dipukul, pukul lagi, ditimpuk, timpuk lagi. Sudah, berani gak lu? Ya kalau nggak berani tidur dah. Nah kalau mereka bilang enggak, tapi pendemonya nih nimpuk duluan. Yang saya lihat rekaman, provokator yang nimpuk. Ujung-ujungnya provokator dari sono juga. Iya. Kok Habib tahu? Kan pengalaman. Allah dari sono batu tuing. Kena laskar, marah laskar, timpuk lagi. Ada provokator. Kita ini tidak boleh masuk kolam renang kalau zaman Belanda, karena kita lebih rendah dari anjing. Honden and inlander, bukan inlander and Honden. Honden dulu, baru inlander. Saudara-saudara, saya saksi, saya lihat kok bangsa saya dianggap lebih rendah dari anjing. Heboh, jemaah cium kaki Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith kembali menuai sorotan publik. Dalam video singkat itu, memperlihatkan sosok Habib Bahar bin Smith tengah duduk di atas sofa. Lalu, jemaah atau santri laki-laki sedang mengantri untuk bergantian menyalami Habib Bahar. Para jemaah atau santri laki-laki yang mengenakan pakaian serba putih itu nampak berjalan berjongkok. Setelah di depan Habib Bahar, mereka pun menyalami tangan ulama berusia 36 tahun tersebut. Namun jemaah santri laki-laki itu ternyata tidak hanya menyalami maupun mencium tangan saja. Terdapat beberapa dari mereka yang kedapatan mencium kaki Habib Bahar. Kita bangsa yang besar, kita bangsa yang tadi hati kita ramah, ajaran orang tua kita baik, ajaran kiai-kiai kita baik, ajaran semua agama yang ada di Indonesia mengajar kebaikan. Jangan benci, jangan dendam. Walaupun kita dihina seperti itu, saya tidak mengajak kita untuk kembali membenci mereka. Tidak. Alhamdulillah.